Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang biaya overhead pabrik bagian pertama. Biaya overhead pabrik dapat digolongkan dengan 3 cara penggolongan. Pertama, penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Kedua, penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dan yang terakhir adalah penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Kita masuk ke penggolongan pertama dari biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Biaya-biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead pabrik dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Pertama adalah biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong ini kan bahan yang tidak menjadi bagian dari produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian dari produk jadi itu sendiri, tetapi nilainya biasanya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut. Yang kedua adalah biaya reparasi dan pemeliharaan. Biasanya berupa biaya suku cadang atau spare part atau biaya bahan habis pakai atau factory supplies dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan peralatan. Yang ketiga ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Artinya tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Bisa jadi dari karyawan yang bekerja dalam departemen pembantu atau tunjangan, atau mungkin karyawan yang bekerja dalam departemen produksi seperti kepala departemen produksinya dan lain-lain. Yang selanjutnya, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya-biaya depresiasi pabrik, bangunan pabrik, mesin dan equipment. Yang kelima, biaya yang timbul akibat berlalunya waktu. Biaya yang masuk dalam kelompok ini biasanya biaya-biaya asuransi gedung, terus asuransi mesin dan equipment dan asuransi kendaraan dan lain sebagainya. Yang terakhir, biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Biaya overhead pabrik yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, yaitu misalnya biaya listrik, PLN, dan lain sebagainya. Penggolongan selanjutnya dari BOP menurut perilakunya adalah dengan hubungan dengan perubahan volume produksinya. BOP tersebut akan dibagi menjadi 3 golongan. Pertama adalah BOP tetap. Artinya berubah sebanding dia tidak akan berubah dalam kisaran perubahan volume kegiatan tertentu. Yang kedua adalah BOP variabel. Artinya BOP-nya akan berubah sebanding dengan perubahan kegiatan atau volume kegiatan. Yang terakhir adalah BOP semi variabel. Artinya biaya overhead pabrik yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Penggolongan BOP terakhir menurut hubungannya dengan departemen terbagi menjadi 2 kelompok. Pertama, biaya overhead pabrik langsung departemen atau direct departmental overhead expenses. Ini adalah biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Misalnya adalah gaji mandor departemen produksi, biaya depresiasi mesin, dan biaya bahan penolong. Yang kedua adalah biaya overhead tidak langsung departemen atau indirect departmental overhead expenses. Ini adalah biaya overhead yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Jadi tidak hanya satu departemen saja, lebih dari satu departemen. Contohnya adalah biaya pemeliharaan, asuransi gedung, pabrik, dan lain sebagainya. Penentuan tarif biaya overhead. Alasan kenapa pembebanan BOP pada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka, biasanya ini untuk metode harga pokok pesanan. Pertama adalah pembebanan BOP atas dasar yang sesungguhnya biasanya sering kali mengakibatkan berubah-ubahnya harga pokok persatuan produk yang dihasilkan, baik dari bulan yang satu ke bulan yang lainnya.
Alasan yang kedua, dalam perusahaan yang menghitung harga pokok produksinya menggunakan metode harga pokok pesanan, biasanya manajemen memerlukan informasi harga pokok produksi persatuan pada saat pesanan selesai dikerjakan. Padahal ada elemen biaya overhead pabrik yang baru bisa diketahui jumlahnya pada akhir setiap bulannya atau pada akhir tahun. Jika BOP yang sesungguhnya terjadi dibebankan kepada produk, maka harga pokok produksi persatuan akan berfluktuasi. Penyebabnya adalah 1. Karena perubahan tingkat kegiatan produksi, 2. Perubahan tingkat efisiensi produksi, 3. Adanya BOP yang terjadi secara sporadik, menyebar, tidak merata selama jangka waktu 1 tahun. Yang terakhir adalah BOP tertentu sering terjadi secara teratur pada waktu-waktu tertentu. Penentuan tarif biaya overhead pabrik dilaksanakan melalui 3 tahapan. Pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Kedua, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Yang terakhir adalah menghitung tarif biaya overhead pabriknya. Langkah pertama dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik adalah menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik, harus diperhatikan tingkat kegiatan atau kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabriknya. Pertama, ada kapasitas teoritis, yaitu kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, kapasitas normal, artinya kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Yang terakhir adalah kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Langkah yang kedua dalam penentuan tarif BOP adalah memilih dasar pembebanan BOP kepada produknya. Dasar yang dipakai untuk membebankan BOP kepada produk ada 5 jenis. Pertama, ada satuan produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, dan terakhir adalah jam mesin. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih dasar pembebanan yang dipakai adalah: pertama, harus diperhatikan jenis BOP yang dominan, yang jumlahnya dalam departemen produksi tersebut. Yang kedua, harus diperhatikan sifat-sifat biaya overhead pabrik yang dominan tersebut dan eratnya hubungan sifat-sifat tersebut dengan dasar pembebanan yang akan dipakai. Dasar pembebanan BOP yang pertama adalah satuan produk. Untuk menentukan tarifnya yaitu dengan cara membagi estimasi jumlah BOP dengan estimasi unit produksi. Contohnya adalah misalnya diketahui ada jumlah anggaran BOP tahun 2018 sebesar 300.000 dan estimasi unit produksinya adalah 250.000 unit. Pada bulan Januari tersebut diproduksi 1.000 unit. Sekarang kita akan tentukan dulu tarif BOP-nya sebelum kita tentukan total BOP pada bulan tersebut. Maka tarif BOP-nya tadi estimasi BOP dibagi dengan unit produksi. Estimasinya adalah 300.000 dengan estimasi unit produksi adalah 250.000 unit. Maka tarif BOP-nya adalah 1,2 per unit. Untuk menghitung BOP yang dibebankannya tinggal kita kalikan dengan unit yang diproduksi. 1.000 dikali 1,2 sama dengan 1.200. Total BOP-nya adalah 1.200. Dasar pembebanan BOP yang kedua adalah biaya bahan baku. Sebenarnya rumusnya sama untuk menentukan tarifnya, estimasi jumlah BOP dengan estimasi jumlah biaya bahan bakunya. Contohnya misalnya diketahui anggaran BOP tahun 2018 adalah 300.000 dan estimasi biaya bahan bakunya adalah Rp250.000. Pada bulan Januari tersebut jumlah biaya bahan adalah Rp500.000. Sekarang kalau kita menentukan total BOP yang dibebankan, kita hitung dulu tarif BOP per unitnya berapa. Tarif BOP-nya tadi tinggal kita bagi Rp300.000 dibagi Rp250.000, maka hasilnya adalah 120% dari biaya bahan baku yang ada pada periode tersebut. Maka total BOP yang dibebankan pada bulan Januari tersebut adalah 120% dari biaya bahan bakunya. Biaya bahan bakunya kebetulan diketahui 500.000, tinggal kita kalikan saja. Maka total BOP yang dibebankan pada bulan tersebut adalah Rp600.000. Dasar pembebanan BOP yang ketiga adalah biaya tenaga kerja langsung.
Ini sama dengan biaya bahan baku, dia menggunakan persentase. Jadi kita estimasikan dengan jumlah BOP-nya dibagi dengan estimasi jumlah biaya tenaga kerja langsungnya. Ini diketahui BOP dengan dengan biaya Rp300.000 dan estimasi biaya tenaga kerja langsungnya, ini masih estimasinya ya, berarti Rp500.000. Sedangkan realnya pada bulan Januari 2018 jumlah biaya tenaga kerja langsungnya adalah Rp400.000. Maka untuk menentukan tarif BOP-nya adalah kita bagi 300.000 dibagi 500.000, jadi 60% dari biaya tenaga kerja langsung. Maka total BOP yang dibebankan pada bulan Januari adalah 60% dari biaya tenaga kerja langsungnya, yaitu Rp400.000. Maka total BOP yang dibebankan adalah Rp240.000. Dasar pembebanan BOP yang keempat adalah jam kerja langsung. Ini berdasarkan satuan rupiah per unit. Diketahui jumlah BOP tahun 2018 Rp300.000 dan estimasi jumlah jam kerja langsungnya adalah 60.000 jam. Pada bulan Januari tersebut jumlah jam kerja langsung dalam proses produksinya adalah 50.000 jam. Maka untuk menentukan total BOP yang dibebankannya, kita tentukan dulu tarif BOP per unit, yaitu 300.000 dibagi 60.000 jam. Maka hasilnya adalah Rp5 per jam kerja langsung. Karena pada periode tersebut ada 50.000 jam kerja langsung, maka kita kalikan tarif BOP per unitnya dikalikan dengan jam kerja langsungnya. Maka Rp5 dikali dengan 50.000 jam sama dengan Rp250.000. Dasar pembebanan BOP yang terakhir adalah jam kerja mesin. Ini berdasar tarifnya juga rumusnya sama, estimasi jumlah BOP dibagi estimasi jam mesin. Diketahui jumlah estimasi BOP adalah 300.000 dan estimasi penggunaan mesinnya 20.000 jam. Pada bulan Januari ternyata menggunakan jam kerja mesin sesungguhnya itu adalah 16.000 jam. Maka untuk menentukan total BOP yang dibebankan adalah kita hitung tarifnya dulu, 300.000 dibagi 20.000 jam sama dengan Rp15 per jam kerja mesin. Maka total BOP yang dibebankan adalah Rp15 dikali 16.000 jam sama dengan Rp240.000. Baik, cukup sekian pembahasan mengenai biaya overhead pabrik bagian pertama. Jika ada yang belum dipahami, bisa didiskusikan di forum diskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.